Hai guys. Di sini saya akan mengenalkan karakter dari bajak laut topi jerami. Siapa sih yang tidak kenal dengan anime yang satu ini? Yuk kita mulai. Monkey D. Luffy adalah kapten bajak laut topi jerami yang sifatnya sangat ceria, murah senyum, selalu menolong, doyan makan dan juga ceroboh. Namun Luffy mendapatkan predikat kapten bukan tanpa alasan. Ya, selain memiliki kekuatan yang hebat, ia juga tipe orang yang tak bisa tinggal diam ketika melihat ada yang sedang membutuhkan bantuan, siapapun itu. Luffy adalah pemakan buah setan Gomu-Gomu yang membuatnya menjadi manusia karet. Kepala Luffy sendiri dihargai 1,5 miliar berry oleh pihak Angkatan Laut karena berbagai macam kekacauan yang ditimbulkannya. Luffy juga lahir di keluarga yang tak biasa, di mana kakaknya, Portgas DAC adalah seorang pemakan buah setan Meramera dan juga tangan kanan dari WTBR bajak laut. Sementara itu, kakek Luffy bernama Monkey D. Garp, salah satu petinggi Angkatan Laut. Dan yang tak kalah mengejutkan, ayah Luffy, Monkey D. Dragon adalah ketua dari Revolutionary Army yang merupakan musuh utama dari para angkatan laut. Cita-cita Luffy adalah menjadi raja bajak laut. Dan dengan tekad serta kepercayaan dari semua timnya menjadikan Kapten Topi Jerami bisa mencapai tujuannya yaitu One Piece. Itulah Luffy. Sekarang untuk selanjutnya adalah si pemburu perompak. 2. Roronoa Zoro. Zoro adalah seorang ahli pedang yang bertarung menggunakan 3 pedang sekaligus. Ia sangat menyukai daging monster dan semua yang berhubungan dengan minuman keras. Zoro merupakan orang pertama yang bergabung dalam bajak laut topi jerami, dan dianggap sebagai kru yang paling menakutkan setelah Luffy. Zoro mau bergabung dengan Luffy untuk berlayar karena impiannya untuk jadi ahli pedang nomor 1 di dunia. Oleh pihak Angkatan Laut, kepala Zoro dihargai 320 juta berry. Ia pun termasuk satu dari 11 bajak laut yang dilabeli sebagai generasi terburuk. Berikut ada sedikit cuplikan gabungnya Zoro dan tangis Zoro untuk menjadi lebih kuat lagi. Di cerita ini adalah pertama kalinya Zoro gabung ke kru topi jerami sebagai ahli pedang. Dan di akhir pertarungan dengan Mihawk dia berjanji dengan Luffy tidak akan kalah lagi. Ya inilah suatu momen tangisan seorang pria kuat Zoro setelah kalah telak melawan Mihawk, tetapi dari hal ini Zoro akan bertambah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga, Sanji atau Vince Smoke Sanji. Sanji adalah tukang masak dari bajak laut topi jerami. Ia digambarkan sebagai seorang playboy tampan yang sangat mudah jatuh hati pada setiap wanita cantik yang ia temui. Ia bahkan punya prinsip untuk tidak pernah memukul wanita, meskipun itu musuh, apapun alasannya. Mimpi utamanya adalah menemukan All Blue, yang merupakan surganya para koki seluruh dunia. Meski berstatus sebagai tukang masak, namun Sanji juga sangat jago dalam pertarungan. Bahkan ia adalah orang ketiga terkuat dalam kru bajak laut topi jerami. Uniknya lagi, ia tak pernah mengenakan tangan ketika bertarung, karena ia tak mau mengotori tangannya yang terbiasa dipakai untuk memasak dengan darah. Ketika terlibat dalam sebuah pertarungan, Sanji biasanya bergerak secara terpisah dari anggota lainnya. Ia selalu menyerang secara diam-diam dari angle yang tak bisa diperkirakan dan sering jadi penyelamat dari para rekan-rekannya. Harga bounty Sanji juga besar, yakni 330 juta berry. Yang keempat, Nami adalah orang kedua yang bergabung dalam topi jerami setelah Zoro. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat gila uang dan bakal tak ragu-ragu merampok targetnya secara diam-diam.
dan mendapatkan julukan si kucing pencuri. Nami merupakan navigator dan juga ahli cuaca dari bajak laut topi jerami. Meski tak memiliki kekuatan fisik yang terlalu hebat, namun ia punya kemampuan unik, yakni mengontrol cuaca dan menjadikannya senjata mematikan lewat bantuan klima tak miliknya. Nami juga digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh aduhai seksinya, yang sering membuat Sanji kelepek-kelepek, bahkan kaum laki-laki yang nonton animenya. Bounty miliknya seharga 66 juta berry. Nami memiliki cita-cita yaitu membuat peta dunia One Piece. Yang kelima, Usopp, atau Sogeking, atau juga God Usopp, adalah anggota topi jerami yang sangat lihai membidik sasaran dari jarak jauh, yaitu sniper. Awalnya, dilabeli sebagai pembohong. Ia memang sering bermulut besar meski sebenarnya kemampuan bertarungnya tak begitu hebat. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai mendapatkan julukan baru, yakni Sogeking. Setelah event Dressrosa, kepala Usopp dihargai 200 juta berry, yang menjadikannya orang ketiga di topi jerami dengan bounty terbesar. Padahal sebelum itu, harga kepalanya cuma 30 juta saja. Harganya langsung meroket karena ia dianggap sebagai dewa penyelamat oleh para penduduk Dressrosa. Cita-cita, menjadi pahlawan pemberani di seluruh penjuru lautan seperti Yasopp yang merupakan ayahnya. Inilah Usopp, si penembak jitu dari kelompok topi jerami. Yang keenam adalah Chopper. Nama lengkapnya adalah Tony Chopper, biasa sering dipanggil Chopper atau Tanuki. Kemunculan pertama pada chapter 134 episode 8.1, julukannya adalah si penggemar gula-gula kapas. Chopper berperan sebagai dokter di bajak laut topi jerami. Ia merupakan satu-satunya pemakan buah setan tipe Zoan, yakni Hito-Hito yang menjadikannya bisa berubah jadi berbagai macam bentuk. Chopper memiliki sifat yang sangat baik dan suka menolong. Namun ketika dipuji orang lain, ia bakal mengeluarkan kata-kata umpatan kasar, meski sebenarnya ekspresinya senang. Lucunya, kepala Chopper cuma dihargai 100 berry karena ia dianggap sebagai hewan peliharaan para kru topi jerami. Gak heran sih, bentuk aslinya memang seekor reindeer kecil yang menggemaskan. Namun jangan salah, ketika sudah berubah, ia bisa jadi sosok yang sangat mengerikan. Cita-cita Chopper menjadi dokter hebat dan menyembuhkan seluruh penyakit yang ada di dunia. Yang ketujuh adalah Robin. Nama lengkap Nico Robin, nama panggilannya Robin atau dulunya pada waktu di Alabasta adalah Miss All Sunday. Kemunculan pertama chapter 114 di episode 67. Robin adalah arkeologis dari topi jerami. Ia merupakan pemakan buah iblis hana-hana yang membuatnya bisa mengeluarkan banyak tangan di berbagai tempat yang ia inginkan. Sifatnya sangat kalem dan lemah lembut. Ia sering mengeluarkan kata-kata bernada psikopat, namun tetap mempertahankan ekspresi cool dan girly. Robin memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph atau tulisan dari zaman kuno. Keberadaannya dianggap sangat berbahaya karena mereka yang bisa membaca poneglyph bisa mengaktifkan senjata penghancur massal. Gara-gara itu, Robin pun dikalungi bounty sebesar 130 juta berry. Mimpi dari wanita bertubuh seksi ini adalah menemukan Rio Poneglyph yang menyimpan cerita dari True History. Yang kedelapan adalah Franky. Nama lengkap adalah Franky, nama asli Katiflam. Kemunculan pertama adalah chapter 329 di episode 233. Pria bertubuh tinggi besar ini adalah tukang kayu atau repairman dari perahu yang ditumpangi Luffy. Jika dilihat sekilas, ia seperti robot, namun ia sebenarnya adalah manusia yang sebagian besar tubuhnya telah dimodifikasi. Franky adalah sosok yang berisik dan ceria. Ia memiliki gaya bertarung yang sangat unik, memanfaatkan semua besi-besi dalam tubuhnya.
Franky juga dikenal sebagai sosok yang tak takut apapun dan sering bikin onar di sana-sini. Bounty kepalanya adalah 94 juta berry. Cita-cita adalah membuat kapal terhebat di dunia dengan kayu adam yang legendaris, yang nantinya akan mengarungi lautan luas, dan dikenal sebagai kapal raja bajak laut. Yang kesembilan adalah Brook. Kemunculan pertama di chapter 442 pada episode 337. Julukannya adalah Tuan Tengkorak, karena Brook bisa tetap hidup walau hanya tinggal tulang saja. Brook adalah pemain musik di bajak laut topi jerami. Pertama kali melihat sosoknya kalian pasti terheran-heran, karena tubuhnya memang hanya tulang belaka. Rupanya ia mendapatkan kutukan karena telah memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Brook punya sifat yang sangat konyol dan selalu tertawa. Sama seperti Sanji, ia juga sering cabul terhadap wanita, dan sementara itu sama seperti Zoro, ia juga suka bertarung mengenakan pedang. Bounty kepalanya mencapai angka 83 juta berry. Cita-cita Brook adalah meneruskan perjalanan hingga Raftel, pulau ujung dunia dan berjanji akan kembali lagi menemui Labon. Bagaimana tidak konyol? Coba lihat walau hanya tinggal tulang, tapi masih bisa buang angin alias kentut dan bersendawa dengan polosnya, yang akhirnya selalu dihajar terus oleh kru topi jerami terutama Nami paling banyak menghajarnya. Yang ke-10 adalah Jinbe. Kemunculan pertama ada di chapter 528 pada episode 430, julukannya yaitu Ksatria Laut. Jinbe adalah seorang jurumudi dari kapal bajak laut topi jerami, dan merupakan seorang bajak laut yang membenci bajak laut. Sikap ini tak lepas dari maraknya kejahatan bajak laut yang sering terjadi di pulau manusia ikan. Meski demikian ia bersedia berteman dengan beberapa bajak laut. Jinbe menyatakan bahwa ia bersedia membela orang-orang yang mendapat hormat darinya, seperti Shirohige, Potgas DS dan Monkey D. Luffy. Ia memiliki sikap melindungi, terutama bagi Pulau Gyojin dan penduduknya. Ia rela melakukan apa saja demi melindungi mereka. Bahkan jika harus kehilangan gelar Shichibukainya dan dipenjara di Impel Down. Selain itu, ia seorang yang setia kawan, selalu berusaha membantu mereka jika diperlukan. Namun terlepas dari itu, Jinbe juga merupakan salah satu mantan dari anggota Shichibukai. Cita-citanya ingin menjadikan manusia ikan menjadi makhluk yang bebas. Nah, menurut Rich Anime Lovers, dari sederet anggota bajak laut topi jerami di atas, siapa yang paling kamu favoritin? Tulis komentarmu di bawah ya.